happy gitu di luar. Olahraga bagus. Cuma di olahraga itu mereka masih kumpul-kumpul, itu yang aku bilang, aduh ini gimana mereka pikirannya gitu loh. Mereka itu nggak tahu, kadang-kadang mereka bisa OTG atau enggak pun mereka nggak tahu. Mereka bisa positif pun mereka nggak tahu. Di balik ini semua, ada pula barisan relawan yang berjuang tidak kenal lelah untuk membantu orang-orang yang terpapar COVID-19. Saya ingin menyampaikan bahwa COVID ini benar-benar ada. Jadi banyak dari masyarakat kita yang masih belum percaya bahwa COVID itu sebenarnya seperti sebuah konspirasi. Tetapi secara medis, secara ilmiah, bahwa COVID-19 ini benar-benar ada dan itu benar-benar nyata. Jadi kita harus benar-benar mawas diri, menjaga diri, terutama harus menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Dan benar-benar mematuhi protokol, menggunakan masker, cuci tangan. Itu adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita ingat ketika kita keluar rumah atau kita berinteraksi dengan orang lain. Kemudian juga pentingnya untuk menjaga jarak. Bagi mereka yang terinfeksi COVID-19, hal ini bukanlah sebuah aib. Justru kita harus memberikan dukungan moral karena hal tersebut merupakan obat yang mujarab bagi kesembuhan pasien. Selain itu, kita pun harus terus rutin menerapkan protokol-protokol kesehatan dengan selalu ingat pesan ibu, yaitu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan. Sesudah pertandingan antara Jurnal Ekstra, oase di tengah gegap gempita, kerasnya berita yang menyita perhatian Anda. Modernnya itu ada jazz ballet, ada hip hop, ada juga dance to the beat yang tadi kita belajar. Ini adalah food court pertama di Jakarta, namanya Food Court Gloria. Kenapa Gloria? Karena di depan sana terlalu sulit asalkan mengikuti instruksi dari pelatih. Semenanjung Utara Perairan Laut Kalimantan Timur ini Jurnal Ekstra tersaji secara ekstra untuk Anda, pemirsa setia. Microgreen sering kita temui di salad sebagai hiasan atau dapat dikonsumsi begitu saja. Sayuran ini disebut juga sayuran mini karena bentuknya yang mungil, yakni sekitar 5 cm. Bagaimana cara menanam tanaman ini? Ada di Lokakarya berikut. Microgreen itu tanaman yang kita panen pada usia muda, pada umur 7 sampai 10 hari. Microgreen itu sebenarnya benihnya khusus ya, antara lain brokoli, pakcoy, sunflower, bayam, buckwheat, kangkung pun bisa. Alatnya cuma perlu tray aja, tray microgreen. Media tanamnya kita ada 2 macam, bisa rock wool, bisa hidroton. Tergantung besar kecilnya itu benih. Pertama rock woolnya kita potong sesuai ukuran traynya. Kemudian kita basahin, semai, semprot-semprot biar agak basah. Tutup itu bisa sampai 4 hari. Baru nanti kita buka. Taruh aja di tempat-tempat yang nggak terlalu kena matahari banget, biar dia kena udara mengalir. Nanti dia warnanya keluar. Tipsnya cuma bersih aja lah, biar kita nggak jamuran ya, biar nggak jamuran. Itu aja sih. Microgreen karena kalau di Indonesia itu belum terlalu banyak cara perawatannya gimana, jadi kita bisa nemuin sumbernya lebih gampang. Kalau misalnya nggak bisa nemu di luar, tinggal bikin di rumah, jadi lebih kesannya juga homemade kan. Microgreen itu kalau dibandingin sayur biasa, rasanya itu biasa strong. Kalau sayur biasa kan bayam atau kangkung gitu kan ya sayur gitu, rasanya daun. Panennya jadi dipotong sampai ujung mendekati akarnya. Ini adalah sayur kangkung mungil yang sudah siap langsung disantap. Proses panennya dalam usia yang masih relatif muda,
menjadikan tanaman ini mengandung nutrisi yang sedikit lebih banyak bila dibandingkan sayuran yang ukurannya normal. Francisca Elizabeth, Gamak Pemanahan, Berita 1, Jakarta. Setiap saat pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Pasar saham, corporate action, dan kebijakan penting berdasarkan analisa yang akurat. Inggris bulan Januari 2018 dilaporkan stabil pada level 3%. Inspirasi dan referensi bisnis keuangan Anda. Saksikan Money Report Senin hingga Jumat pukul 21.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Perubahan ekonomi datang setiap saat dan pasar berubah sangat cepat. Untuk mengetahui isu terhangat, perkembangan dan dinamika ekonomi yang terjadi. Kalau BPNT ini, masyarakat sudah boleh memilih. Bisa menerima beras, telur, sama gula. Prioritas pariwisata. Bahkan kita fokus 5 super prioritas. Utilisasi dari kapasitas sekarang ini itu turun. Saksikan Hot Economy setiap Senin sampai Jumat hanya di Berita 1. Halo pemirsa, program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat seputar ekonomi di Indonesia bersama saya Andra Lesmana dan inilah Hot Economy. Pemirsa, 2 bulan menjelang tutup tahun, pasar modal Indonesia dilanda sentimen positif baik dari dalam maupun luar negeri. Harga saham di Bursa Efek Indonesia pun perlahan terangkat setelah terseok-seok selama 9 bulan. Pasar modal Indonesia terkerek berbagai sentimen positif dalam beberapa waktu terakhir. Indeks harga saham gabungan per Senin 9 November 2020 menguat 4,71% dalam satu pekan. Dalam 1 bulan terakhir, IHSG juga telah menguat 7,03%. Dari dalam negeri, laju pertumbuhan ekonomi meskipun akhirnya masuk resesi teknikal di kuartal 3, namun membaik jika dibandingkan kuartal 2, tumbuh 5,05% quarter to quarter. Sentimen positif lain datang dari laporan keuangan emiten di kuartal ketiga, yang umumnya masih membukukan laba bersih meski tidak sebesar periode yang sama tahun sebelumnya. Hampir semua emiten berkapitalisasi besar meraih laba walau pandemi mendera. Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi katalis positif. Para pelaku bisnis baik dalam dan luar negeri merespon positif, berharap payung hukum ini menjadi tonggak baru perbaikan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif, baik untuk usaha besar, menengah, kecil hingga mikro. Dari luar negeri, terpilihnya Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46 menyingkirkan Donald Trump, memberikan sentimen positif kepada pasar keuangan dan ekonomi dunia. Amerika Serikat di bawah Joe Biden sebagai presiden dan wakil presiden Kamala Harris diprediksi akan mendorong aliran dana global ke pasar berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan ekonomi yang tidak konfrontatif dan proteksionistis, serta adanya dana stimulus ekonomi yang lebih besar akan menjadi faktor pendorong aliran dana ke emerging market. Ya pemirsa, indeks harga saham gabungan menguat dalam 3 hari perdagangan berturut-turut. Hari Kamis lalu IHSG bahkan menguat hingga 3% usai rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 3. Penguatan berlanjut di Jumat dan Senin disinyalir seiring dengan sentimen dari hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat. Apakah berbagai sentimen dari internal maupun eksternal ini mampu mendongkrak pasar modal Indonesia di sisa tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Bapak Iwan Setiawan Lukminto serta Head of Technical Analysis Research BNI Sekuritas Bapak Andri Zakarias Siregar. Langsung saja kita sapa Pak Andri dan juga Pak Iwan. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy. Saya ke Pak Andri dulu. Pak Andri, melihat hasil Pilpres dari Amerika Serikat di mana Joe Biden akhirnya mengungguli Donald Trump di Pilpres 2020 ini, kira-kira apa dampaknya bagi pasar modal kita terkait dengan Pilpres Amerika ini? Kemungkinan masih seperti yang sudah banyak
sounding dan juga pernah diprediksikan oleh pelaku pasar juga. Ya, memang kemenangan Biden ini juga memberikan juga sentimen positif ya, karena juga meredakan kekhawatiran terhadap ketidakpastian setelah sebelumnya juga banyak kontroversi dari presiden sebelumnya Donald Trump. Jadi setidaknya juga ini memberikan juga sentimen positif dengan adanya inflow, terutama yang pertama ke rupiah dulu. Rupiah sekarang sudah mencapai terendah sejak terkuat ya sejak 4 bulan, dan juga memicu juga aksi beli di pasar saham ya, karena juga terlihat minggu kemarin asing sudah membeli sekitar 1,2 triliun. Jadi memang kemenangan Biden ini dianggap direaksi positif oleh pelaku pasar, terutama karena juga dari sentimen globalnya Wall Street pun meningkat sangat tajam, dan juga regional Asia pun juga menguat. Jadi saya pikir kita mendapat imbasnya, meskipun secara keseluruhan si indeks kita masih tetap lagging ya dibandingkan regional yang minggu kemarin naiknya atas 5%, sementara kita cuma naik 4%. Tapi setidaknya memberikan katalis positif lah, setidaknya juga mengangkat indeks kita sekarang mendekati tadi ke level 5.400 yang merupakan level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Oke, baik. Dari Pak Iwan sendiri melihat sebagai pelaku usaha begitu, melihat terpilihnya Joe Biden atau lebih unggul dibanding sama Donald Trump ini, apa sih yang diharapkan dari pergantian pilpres, pergantian presiden di Amerika Serikat ini? Tentunya yang kita tunggu itu adalah perbaikan ekonomi, ya, percepatan perbaikan. Di mana sekarang stimulus-stimulus ini yang kita tunggu lagi dari Amerika akan cair di situ, yang dijanjikan oleh Joe Biden juga. Tetapi kalau saya melihat bahwa distorsi daripada kekhawatiran di Amerika sekarang lebih rendah di situ. Jadi lebih stabil kalau saya lihat. Kekhawatiran dalam hal apa, Pak Iwan? Dalam hal ya di Amerika kan ada perpecahan di mana sekarang race juga sudah menjadi suatu perselisihan di situ. Itu yang kurang baik ya di situ. Dan ini sekarang kiranya mungkin Joe Biden akan memperbaiki hal-hal yang tersebut. Oke. Terkait dengan janji-janji yang disampaikan oleh Joe Biden ini, kira-kira apa sih yang paling menguntungkan bagi pasar modal Indonesia? Di sini kita lihat mungkin emerging market bisa mempunyai capital inflow ya dari Amerika. Oke. Ini yang kita harapkan demikian. Dari hal apa bisa dapat capital inflow-nya dari emerging market termasuk Indonesia begitu? Karena kita tahu kan memang ketika Trump berkuasa pajak atau PPh untuk pengusaha ini kan 21% dipangkas begitu. Sementara untuk Joe Biden ini akan ditingkatkan kembali menjadi 28%. Apakah itu menjadi faktor utama sehingga kita bisa dapat cash flow dari Amerika? Bisa jadi demikian juga. Tapi yang lain adalah karena 8 bulan terakhir ini memang Amerika giat sekali untuk pumping ya cash, di mana stimulus ini luar biasa besarnya. Dan akhirnya pasti kalau cash tersebut ada kelebihan pasti akan menuju ke emerging market lagi di situ. Oke, Pak Andri, peluangnya sebesar apa untuk Indonesia sendiri bisa menampung atau mendapatkan relokasi perusahaan dari Amerika Serikat ketika Joe Biden menerapkan PPh 28% lagi? Ya, mungkin kita mendapatkan juga dari penguatan rupiah juga ya, ditambah juga iklim dari investasi di Asia juga kan sedang membaik. Kalau lihat dari historicalnya kan emang dari kepemimpinan Partai Demokrat sendiri kan memang dianggap positif ya dalam sejak Bill Clinton sampai dengan Barack Obama ya. Yang ini juga setidaknya juga bisa memicu juga inflow ke Indonesia, terutama dengan optimisnya pelaku pasar dengan penguatan rupiah terhadap dolar. Jadi pelaku pasar sekarang menjual dolar karena ada ekspektasi kemungkinan juga inflow, di mana sebelumnya juga kan Menteri Pertahanan Amerika juga seminggu yang lalu ya datang ke Indonesia juga untuk memperpanjang GSP. Jadi setidaknya juga sudah memberikan, Amerika juga sudah memberikan sedikit kepercayaan ya terhadap iklim investasi Indonesia gitu, Mas.
Oke, nah Pak Iwan, terkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini, ketika Trump berkuasa perang dagang semakin sengit antara Amerika dan Tiongkok. Nah, untuk Joe Biden ini kira-kira apakah kebijakannya akan terus melakukan perang dagang dengan Tiongkok atau seperti apa menurut Anda nanti? Menurut saya perang dagang ini sedikit soft, tetapi policy Amerika tetap tidak menguntungkan untuk China untuk berikutnya, karena di Amerika sekarang sudah sadar bahwa terlalu banyak pembeliannya ke China, di mana itu siapapun pengganti presidennya itu policy ini akan jalan terus terang, tetapi dengan cara yang lebih soft lah di situ. Cara yang lebih softnya ini seperti apa menurut Anda, Pak Iwan? Ya mungkin kalau Donald Trump selalu sangat bold ya kalau sesuatu, kalau ini kan dengan diplomasi. Oke, lebih ke diplomasi begitu ya. Nah, menurut Pak Andri sendiri seperti apa nanti ketika Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat terkait dengan perang dagang dengan Tiongkok? Saya pikir mungkin tadi sesuai dengan ekspektasi pasar juga, dan tadi Bapak juga sempat sebutkan tadi juga emang kemungkinan juga sedikit melunak ya. Cuman tapi kan kalau kita lihat janjinya Joe Biden sendiri kemarin juga setidaknya akan masih tetap akan melanjutkan indikasi melanjutkan untuk trade war, tapi setidaknya juga tidak seperti yang kemarin ya. Mungkin tekanannya mungkin mereda, tapi ya mungkin yang setelah seperti kita kan emang fokusnya tetap ke Huawei ya. Huawei mungkin juga nanti ke depannya mungkin agak mereda ya, karena kalau kita lihat kan Partai Demokrat ini kan masih sahabat dari Partai negara China ya. Jadi kalau dilihat memang tidaknya dalam sejarah dan historicalnya pun juga agak tidak begitu banyak ya kemelut-kemelut atau adanya pertikaian atau misalnya ada sedikit masalah ya dengan antara Partai Demokrat kepemimpinannya dengan juga China. Jadi saya pikir ini mungkin memberikan angin segar juga kepada market, makanya kalau ke pasar di dunia pun, pasar aset yang berisiko pun mengalami teknik rebound ya, karena keoptimisan kemungkinan juga Joe Biden akan melunak isu-isu trade war atau isu yang lainnya. Oke, kita lihat IHSG kita hari ini ketika Jumat kemarin sempat menghijau, kemudian tadi pagi dibuka juga menghijau, tapi siang tadi ini sempat terkoreksi. Ini apa sih penyebabnya menurut Anda, Pak Andri? Saya pikir ke pasar bukan sedikit profit taking ya, tapi kalau melihat trennya kan masih cukup naik ya. Karena juga kan indeks kita ini agak rapuhnya, kenapa? Karena banyak didominasi oleh kenaikannya cuman karena beberapa sektor saja, jadi tidak semua sektor yang naik, terutama dari perbankan dan juga dari mining ya. Hari ini kan mining juga banyak saham-sahamnya yang membuat level tertinggi baru, dan juga tadi juga ada beberapa saham juga perbankan juga ya yang banyak dibeli asing. Jadi kalau saya lihat ketimpangan dari tidak semuanya saham di sektor di bursa ini yang naik ya, otomatis juga agak terbebani, terutama dari penjualan saham-saham di sektor konsumer yang juga bobotnya juga sama kuatnya dengan sektor perbankan di bursa. Jadi ada tekanan jual di sektor konsumer ya, akhirnya bisa dibatasi oleh kenaikan di perbankan. Jadi makanya tadi kenaikan di indeks sendiri cukup tipis ya. Tadi juga saya lihat asing pun juga belinya juga sedikit mereda ya, cuman 190 miliar untuk hari ini ya. Oke. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan melihat data pengangguran hari Jumat lalu yang menunjukkan, ini data pengangguran di Amerika Serikat yang menunjukkan penambahan serapan kerja lebih dari 600.000 orang di bulan Oktober, membuat tingkat pengangguran Amerika Serikat ini meningkat membaik ke 6,9%. Nah, Anda melihat ini kira-kira dampaknya untuk pasar modal kita seperti apa? Kalau untuk employment, kemungkinan ini tidak terlalu berdampak ya, karena ini adalah masalah real sector daripada Amerika, di mana yang banyak terjadi di sana adalah real sector yang seperti dengan kita, pariwisata yang sangat bad hit ya di sana, dan airlines di Amerika juga sangat terkena dampak itu. Ya, ketika real sektornya membaik, kira-kira ini dampaknya seperti apa, dan sektor apa saja sih yang sebenarnya ke ekspor Indonesia begitu? Ekspor Indonesia tentunya akan naik, di mana untuk consumer good
ya untuk itu tentunya dari Indonesia akan sangat diuntungkan di situ. Tapi ini memakan waktu ya, kira-kira memakan waktu mulai tahun depan di situ. Tetapi positifnya sudah ada. Oke, baik Pak Iwan dan juga Pak Andri, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Market losing billions of dollars is quite another. This whole thing is filthy. You know how mean you gotta be to move 300 kilos of cocaine? Oh my God. What is going on here? I just need the truth. I promise I'll find you. Touch me again. Lewat angka kami bicara data. Karena angka bisa menjelaskan berbagai berita, tren, dan fenomena. Saksikan fakta data hanya di Berita 1. Investor Daily, inspirasi dalam investasi. Bagaimana menciptakan pasar bagi bisnis Anda? Awalnya bisnis di Aruna sendiri kami kebanyakan ekspor produknya, itu kemudian kami mulai buka kesempatan untuk di market domestik. Dan ini jadi salah satu cara juga untuk membantu masyarakat Indonesia supaya bisa konsumsi seafood langsung dari nelayan. Ini kita nggak akan head to head sama orang jualan ayam karena kita mainnya di kulit gitu kan. Dan kulit itu menjawab orang-orang yang ngabisin makanan kulitnya di akhir gitu kan. Bagaimana membangun bisnis yang besar, profitable, dan terus tumbuh? Ya jadi nilai plus lah saya mungkin dan teman-teman ya. Dengan jejaring ini sebenarnya memulai bisnis itu ya nggak usah takut. Creative Money, investasi bisnis milenial, 10 November pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Good morning Jakarta. Selamat pagi pemirsa. Mengawali hari indah Anda, kami sajikan berita-berita pilihan di pagi hari. COVID-19 berdampak hampir ke semua sektor, salah satunya sektor pariwisata. Aparat TNI, Polri, dan tenaga medis mendatangi rumah warga untuk melakukan pengecekan kesehatan. Untuk aktivitas lalu lintas terlihat ramai memang. Masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker pada saat berpergian. Good morning Jakarta, Senin sampai Minggu pukul 6 pagi, hanya di Berita 1. Ya pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Baik, Andra dan juga pemirsa, meski IHSG menguat 3 hari berturut-turut, namun hari ini pergerakannya cukup fluktuatif. Nah, setelah sempat menguat di awal pembukaan pasar, namun kemudian bergerak lagi ke zona merah, sebelum berbalik ke zona hijau lagi jelang penutupan hari ini. Dan kita lihat IHSG hari ini dia, per 6 November 2020, terapresiasi ke 1,43%. Kalau dilihat dari 1 minggu atau per minggunya 4,04%. Per monthnya adalah
6,73%, per 3 bulannya ini adalah 4,39%, dan per 6 month atau 6 bulannya ini 18,52%. Sementara year to date-nya ini pergerakannya terkoreksi di minus 15,30% dan year on year atau 1 year ini minus 12,92%. Lalu kita lihat ini adalah pergerakan IHSG, terlihat fluktuatif sekali pemirsa. Anda bisa lihat di sini dari Senin 9 November 2020, ini dari awal pembukaan berada di zona merah, kemudian naik ke zona hijau, terapresiasi ke zona hijau di pukul 10.25 tadi di awal-awal pembukaan di 5.343, lalu bergerak lagi ke zona merah dan naik lagi ke zona hijau. Sementara tadi di penutupan berada di angka 5.356 atau terapresiasi ke 0,38%. Lalu kita lihat bagaimana pasar modal. Nah, ini dia pasar modal Indonesia per 27 Oktober 2020, total jumlah emitennya adalah 787, emiten listing di 2020 45, kapitalisasi pasar di 5.956,71 triliun rupiah, sedangkan penghimpunan dananya adalah 94,3 triliun rupiah. Lalu untuk emiten dan juga penghimpunan dana. Nah, ini dia kalau dilihat dan ditarik di tahun 2015 berada di 21 emiten, kemudian turun 2016 menjadi 20, naik lagi di 2017 46 dan 2018 ini paling tinggi jumlah emitennya 61 dan 2019 mengalami penurunan di 60. Sementara untuk 26 Oktober 2020 kemarin ini berada di angka 45 emiten. Lalu untuk penghimpun dana di pasar modal, 2015 ini 115,3 triliun rupiah, naik di 2016. Kemudian yang paling tinggi ini di 2017 berada di level 255,5 triliun rupiah dan mengalami penurunan atau koreksi di 2018 di 166,1 triliun dan naik lagi di 2019 di 166,9 triliun rupiah. Sementara untuk per 26 Oktober 2020 ini angkanya masih di 93,4 triliun rupiah. Baik, lalu kita lihat ini untuk net buy, net sell, investor asing di BEI. Kita lihat net buy-nya ini di 2010, kemudian 2011 ini mengalami peningkatan, 2012 mengalami 2013 ini adalah net sell, mengalami minus atau koreksi di 20,65 triliun rupiah. Anda bisa lihat di sini 2016 ini net buy, kemudian mengalami lagi net sell di 2018 di minus 50,75, sementara per 26 November 2020 ini net sell-nya berada di angka atau level 46,53 triliun rupiah, artinya terkoreksi di 6 November 2020. Lalu kita lihat kapitalisasi pasar modal terhadap PDB. Tahun 2019, Hong Kong ini 1.328,1%, Singapura 187,4%, Amerika 148,3%, Jepang ini 121,4%, Malaysia 108,1%, Australia 106,2%, Thailand 99,9%. Lalu untuk kapitalisasi pasar modal terhadap PDB tahun 2019 masih, tapi ini dari negara Korsel ini 89,5%, Filipina 85,6%, India 75,8%, Tiongkok 59,4%, sedangkan Vietnam di 54,3%. Indonesia sendiri berada di 45,9%. Demikian data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Andra, silakan. Ya baik, terima kasih Popi untuk data-data yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Iwan dan juga Pak Andri. Pak Andri, terkait dengan ketika misalnya banyak investor beralih ke emerging market, apa sebenarnya yang harus kita persiapkan dari dalam negeri sendiri agar bisa menampung investasi-investasi yang beralih dari Amerika tersebut? Ya, kalau dilihat memang ya terutama dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga dan juga dari mempermudah juga izin-izin ya untuk mempermudah IPO ya untuk listing di bursa. Jadi setidaknya juga kalau ini kan kalau dalam saya bilang tadi historicalnya kalau dalam kepemimpinan presiden dari Partai Demokrat ini kan biasanya arus aliran dana masuk itu sangat deras ya, seperti yang terjadi di zaman Clinton dan zaman juga Obama yang mendorong juga indeks kita naiknya juga signifikan. Jadi
setidaknya juga kalau melihat sekarang ini tambah juga dengan adanya kemarin sentimen dari Omnibus Law juga setidaknya ya memberikan juga katalis juga untuk investor juga untuk masuk ke pasar asing, untuk masuk ke pasar lokal kita ya, mau saham. Tapi kan pemerintah Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam untuk melepaskan investor itu keluar dari Amerika Serikat. Kira-kira apa antisipasi yang akan mereka lakukan, Mas Andri? Ya biasanya kalau saya bilang tadi, kalau misalnya historicalnya dari Partai Demokrat, biasanya kan ekonominya juga biasanya meningkat signifikan, juga otomatis dolar juga ikut menguat. Dan juga mungkin dilema untuk untuk bursa kita juga, terutama nanti kemungkinan kalau lihat sekarang rupiah sekarang di 14